مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا نبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم كلكم صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah hamdan wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah amma ba'du qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa asdaqul qailin ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad ila akhir ayat. Hadirin jamaah sholat maghrib dan isya, bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh dewan takmir masjid Jannati yang insya Allah dirahmati Allah. Kita lanjutkan pelajaran kita tafsir Jalaluddin Imam Jalaluddin Asyuti oleh beliau menjadikan mahali berbakat beliau dan dengan apa yang telah diperjuangkan ajari kita sampai dalam ilmu tafsir senantiasa manfaat untuk kehidupannya dunia dan akhirat. Lahadinya wa dunia nasal ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati sahbihi wa bihadal kitab tafsir lil imam jalla subhanahu wa ta'ala nafa'ana wa nafa'akum bi ulumihima fi darain al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا waktu kita hanya 27 menit program nyampe ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Al-Baqarah ayat 172 sudah melewati tentang pembahasan kelompok Bani Israel. Hampir 1 tahun kita membahas orang Yahudi, berharap dengan membahas surat Al-Baqarah ayat-ayat tentang Yahudi menjadi lemah Yahudi. Ternyata ayatnya beres dibahas tentang Yahudi, perangnya baru dimulai. Kita doakan mudah-mudahan keberkahan dengan membaca surat tentang kebusukan dan keburukan Bani
Bani Israel Yahudi dari awal diutus sebagai keturunan anak dari Nabi Yakub yang bernama Yahuda. Itulah cikal bakal Israel. Ya, dengan istiqomah kita di sini, meskipun tidak terlihat di mata manusia banyak, ya mudah-mudahan Allah hancurkan mereka. Kita buka baca tafsir. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang amanu yang beriman. Kita sering bahas beriman adalah orang yang mulut hati perbuatannya sama. Amanu fi'lul madhi, ya, wawul jamaah, yaitu orang-orang yang banyak. Kulu, makanlah kalian, min, dari thayyibati, yang baik-baik saja, ma, atas apa, rozaqnakum, yang telah memberikan rezeki kepada kalian, yaitu kami. Kenapa Allah tidak menulis dalam Al-Quran ma rozaqtukum, padahal Allah yang memberi rezeki? Kenapa rozaqna? Ada dua artinya. Bisa naknya itu nahnu litamsi, atau naknya itu karena Allah melibatkan malaikat. Kami akan membalas, berarti Allah melibatkan banyak malaikat, atau Allah mengagungkan dirinya sendiri. Ya, seperti rezeki, siapa malaikat pembagi rezeki? Malaikat Mikail. Maka namanya kami adalah untuk diajak kebersamaan. Min thayyibat, dari yang baik-baik, halalatin, banyak ini. Jadi yang halal-halal yang banyak. Ya. Kenapa kita disuruh untuk makan yang baik dan halal? Ada thayyib, ada halal. Thayyibnya baik, halalnya yang dibolehkan. Sebab ada yang halal tapi tak thayyib. Contoh, minum es, minumnya setelah 4 pagi, ya. Baik apa buruk tuh ya? Iya, boleh, tapi jadi tidak baik. Maksudnya disesuaikan. Kenapa makanan sampai diurus? Baik itu tidak hanya halal tapi harus thayyib. Sebab makanan memberi pengaruh pada pola pikir manusia. Apa yang dimakan baik, kemudian dicerna oleh usus, ampasnya dibuang, saripatinya dimerahkan oleh liver darah, kemudian disaring oleh ginjal, kemudian darah dipacu oleh jantung berputar ke seluruh tubuh sampai ke otak. Kalau yang dimakan yang halal, thayyib, yang baik juga yang halal, maka yang dia keluarkan insya Allah yang baik-baik. Kalau makanannya tidak baik dan haram, kemudian dicerna, dimerahkan oleh darah, disaring oleh ginjal, dipacu darah oleh jantung seluruh tubuh, nyampe ke otak, maka yang dia keluarkan pasti yang tidak baik, yang dimurkai oleh Allah. Contoh kecil, orang Arab, meski gak semua, kita bukan bicara tentang sesuatu yang baik kemudian dicari buruknya. Onta itu binatang yang dicintai oleh Rasulullah. Onta pun kendaraan Rasulullah. Bahkan Rasulullah ontanya onta terbaik, onta merah. Tetapi onta secara umum itu punya sifat pendendam. Kalau kambing kita pukul pak, be. Sapi kita pukul mata ketopak, woi. Onta jangan bapak, pukul aja bapak, topak pantatnya, nyepak dia. Ya, dia tahu siapa manusia yang pernah menyakiti dia. Dia tahu dan hafal wajah orang yang pernah berbuat salah kepadanya. Nah, sebagian orang Arab itu ada yang memakan banyak daging onta. Makanya dari dulu perang dia nggak selesai-selesai. Kedua, ayam. Orang Indonesia senang makan ayam.
Kentucky Fried Chicken. Kita lihat ayam di tangan kita gak ada makanannya, nyampe Pak. Padahal dia tahu di tangan kita gak ada makanan. Dia kan lihat tuh, nyamperin itu. Padahal di tangan kita gak ada makanan, dia nyamperin. Jadi modelnya gitu. Orang Indonesia itu nggak ngerti apa-apa, ikut. Misalnya ini yang demo-demo nggak benar, bukan demo yang biasa. Yang paling belakang kita tanya, mas demo apa? Au, saya ikut aja. Gitu. Jadi makanan itu jadi karakter, Pak. Terlepas dari model makanannya, itu bukan dari tujuan bahasa saya. Yang saya bahas ini adalah halalan thayyibah. Wahai orang beriman, makanlah dari yang halal dan baik. Tidak hanya halal, makan baik. Sebab ada halal, nggak bagus buat badan. Kita yang menyesuaikan. Ma razaqnakum, atas rezeki yang sudah Allah kasih. Washkuru lillah, kemudian bersyukurlah kepada Allah. Rezeki kita dapat, ada rezeki sehat, kemudian rezeki hidayah beribadah. Ketiga, rezeki anak soleh. Bukan kayak orang kita, ya udah segala macam, atau ada makanan terus, ini rezeki anak soleh. Maksudnya kita punya rezeki adalah di antara memiliki anak yang soleh. Itu rezeki besar. Karena tidak ada sakit yang lebih sakit kecuali disakiti oleh anak sendiri. Yang keempat, baru rezeki harta benda, pangkat, jabatan, perhiasan. Nah ini kalau sudah dapat makanan maka bersyukurlah. Jadi Allah nggak nyebutin kalau sudah dapat makanan, dapat rumah, dapat pangkat, dapat jabatan, dapat duit, dapat segala macam, udah bersyukurlah. Nanti taraf syukur kita jauh. Kata Allah, cukup dengan kau dapat makan, bersyukurlah. Dalam Islam akan disebutkan makan itu satu kali, kecuali di Indo. Ngikutin mana? Ngikutin barang. Breakfast, lunch, dan dinner. Orang Indonesia tambah lagi sarapan, makan siang, makan malam. Di antara makan-makan itu mie ayam, seblak, cilok, dan segala macam. Ala ma ahallalakum, bersyukurlah kepada Allah atas apa yang telah Allah perbolehkan untuk kalian. Karena ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Bersyukur atas apa yang sudah Allah bolehkan. In kuntum, jika ada siapa kalian keadaannya, iyahu, hanya kepada Allah, huknya Allah, ta'budun, kalian menyembah. Jadi ayat ini perintah jelas, dalil kita untuk mencari rezeki yang halal dan rezeki yang baik. Saat ini orang sudah tidak peduli. Ya, kalau saya nggak ambil bagian, saya nggak akan dapat. Nggak peduli halal haram, sikut kanan, sikut kiri, injek bawah, sorot atas. Padahal sekali makanan haram yang masuk, sekali makanan yang tidak diridhoi Allah, panjang masanya. Karena itu makanan menjadi darah, darah menjadi daging, terus selama daging itu masih ada, Pak. Maka selama itu juga akan menghalangi doa-doa kita. Alhamdulillah min dzalik. Nah, terlepas daripada bicara tentang berkah makan halal baik, di sini juga dijelaskan tentang bagaimana ya makanan yang diharamkan. Selanjutnya, innama harrama 'alaikumul maitat waddam walahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah faman turra ghairu bagin wala 'adin fala ithma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Ayat saya baca dengan ala baca zikir agak sedikit salah ya. Lanjut pada tafsirnya, innama, sesungguhnya, harrama, telah mengharamkan. Siapa? Allah. Domirnya mustaqil, fa'il pelakunya Allah itu mustaqil, disembunyikan.
Ya, Allah telah mengharamkan atas kalian apa? Al-maitah, bangkai. Ayat tegasnya yang diharamkan adalah aklaha, memakan bangkai. Jadi maksudnya al-kalam fi, Allah bicara sedemikian fi dalam hal ini, wakada karena sedang membahas makanan. Allah tidak akan lanjutkan membahas itu kalau tidak membahas makanan. Jadi yang diharapkan bukan bangkainya, tapi memakan bangkai. Ma ba'daha, atau yang semisalnya, ya, seputaran bangkai yang berkaitan dengan memakannya, baik itu pembahasan sebelumnya atau setelahnya. Ba'daha wahiyah, yang dimaksud bangkai adalah malam yudhakka, yaitu hewan binatang yang belum disembelih. Syar'an, secara syariat hukum Islam, memerintahkan ada syaratnya menyembelih. Termasuk saya memperhatikan kayak menyembelih gila, kurban ini. Saya lihat di video-video terus, udah gak boleh ini, ya. Maka saya di rumah tiap tahun saya buat kurban, bukan tentang kurbannya, tapi testimoni dan pengajaran. Meskipun tidak bicara tentang kefadilahan, apa kewajiban, tapi pembelajaran. Orang menghadap kiblat, ketiaknya dijepit, kemudian ya di leher, ini mana? Contoh anggaplah ini misalnya. Tidak boleh lebih dari 3. Ini dikempit, goloknya terbalik, bukan begini. Disunnahkan oleh Rasulullah SAW itu ketiaknya dijepit. Ini orang potong sayur begini aja. Ketiak dijepit, pisau gini, nah di lehernya Pak. 3 kali, set, bler, gitu. Ya, set. Saya punya kawan kutip lagi, namanya Ustaz Ucep. Pisau yang tajam, memang buat sendiri pisaunya, dan sekali satu Pak. Nah itu begitu lebih bagus. Cakep tuh Israel, potong. Ya, saya lihat itu banyak sekali, meskipun di IG gak ditayangkan. Ya, nah, maksimal 3 sudah. Coba, nggak boleh. Sakit, menyiksa. Jadi saya ulangi sekali lagi, setiap dikempit begini, nantilah kamu belajar. Ya, itu sudah. Yaitu bangkai adalah hewan yang mati tidak disembelih secara syar'i. Wa ulhiqa biha, dan dikaitkan dengan urusan ini di sunnah. Secara sunnah ma'ubina, yang telah diterangkan min hayyin, yaitu dari binatang yang hidup. Wa khassa minha, dan dikhususkan, maksudnya kecuali, ya, yaitu as-samak wal jarrad, ikan sama belalang, nggak usah disembelih, susah nyari lehernya. Ya, jadi ikan nggak usah disembelih, matinya di laut. Semua bangkai laut boleh dimakan. Ya, tapi kambing, sapi, ayam, kelinci, rusa yang memang dimakan dibolehkan, yaitu harus disembelih. Ada kambing tabrak mobil, jebret, wah, bapak masih kecil-kecil Pak, jatuh gitu, ya, bapak cepat turun, minggir, ya, dia masih kecil, ambil pisau, langsung potong, gitu, ya, jadi mati. Kenapa? Kita nggak bisa makan, yang punya nggak bisa pakai, terbuang semua. Ya, meskipun potong aja, daripada jadi bangkai, bukan saya ganti, yang penting ini halal dulu, gitu, ya. Wadam, air tegasnya adalah harus ada darah al-masfuh yang dialirkan, kama fil an'am, sebagaimana pada binatang-binatang ternak, ya, binatang atau hewan-hewan ternak, sapi, kambing, onta, kerbau, domba, apalagi,
ya, yang memang untuk dikurbankan. Terus walahul khinzir, adapun daging B2 ya, khassa yang dikhususkan lahamnya. Kenapa disebutkan daging? Li'annahu mu'zamun al-maksud. Kalau dagingnya sudah disebut, berarti selainnya juga menjadi haram. Darah itu haram, kulit kalau masih ada darahnya haram. Tapi kalau sudah disamar, dibal namanya, disamar sampai dia kering, darahnya kering semua dari dagingnya, tinggal kulit, jadi itu boleh, nggak hanya di rumah, bahkan ditaruh di masjid. Ya, jadi kulit itu kalau sudah disamar dihilangkan darahnya, maka boleh dia untuk dipakai jadi pajangan, dipegang, kecuali anjing dan babi. Mau disamak seperti apapun, memang dasar dari rambut, kulit, gigi, tulang, daging haram. Ya, jadi tidak bisa disamak, memang benar-benar haram. Gitu. Al-maksud wa khairuhu taba'alahu, semisal tadi ikut tulangnya. Ini ada cerita Israelian. Kenapa sama seperti itu haram itu babi dari ujung ke ujung, anjing dari ujung ke ujung. Meskipun dalam hadis lain jauhi makalah, jauhi kalbaka yang bakar, buatlah lapar anjingmu, nanti dia akan mengikutimu. Tapi anjing itu taruh di depan untuk menjaga kebun. Ya, kalau situasinya memang perlu menjaga rumah yang besar, ditaruhnya di luar untuk situasi yang perlu, tapi tidak untuk di rumah. Ya, karena binatang paling setia itu anjing. Ya, tetapi ada sejarah dulu waktu Nabi Adam alaihissalam ya sudah lulus, kemudian iblis itu terusir, tapi iblis punya kemampuan untuk masuk ke dalam surga. Ada dua binatang yang dilaknat oleh Allah karena membantu iblis. Binatang pertama namanya ular, yang kedua burung merak. Kenapa dilaknat? Karena iblis kalau masuk ke dalam surga itu sembunyi di mulut ular. Makanya ada istilah dasar mulut ular. Itu berarti iblis maksudnya. Kemudian sembunyi, kenapa burung merak? Dia suka bersembunyi di ekornya merak. Burung merak itu kalau marah atau sedang menampakkan bahwa dia adalah besar, apa dia bukan ya. Iblis bersembunyi masuk ke dalam rangka untuk tes dendam sama Nabi Adam. Suatu saat masuk ke surga, Nabi Adam itu lagi tidur. Kemudian Nabi Adam tuh ya diludahi oleh iblis dengan dahannya. Gara-gara engkau aku terusir dari surga. Kemudian dahan tersebut ya diludahinya ke perut oleh malaikat Jibril, diambil, kemudian lempar ke bumi, terbelah menjadi dua, yang satu jadi babi, satu jadi anjing. Percaya tidak percaya? Ya, ada yang menyebutkan ini kisah Israelian yang tidak bisa dipakai kalau isi di TV, tapi kalau di sini nggak apa-apa. Ya, nanti cari referensinya. Demikian, makanya dari ujung ke ujung. Kemudian bekas ludahnya perut ini cekung, jadilah user kita. Maka orang yang selalu menjadikan keutamaan perutnya, di situ masuk iblis untuk menggoda. Perut dan urusan bawa perut. Sampai keluar kalimat hadis dari Nabi, siapa orang yang di kepalanya yang dipikirkan hanya urusan perutnya, maka tidak jauh yang dia keluarkan dari pemikirannya, itulah yang dia keluarkan dari isi perutnya. Artinya orang kalau makan, dia otak makan belum, suatu saat bang gimana bang punya saraf nggak? Pasti sarafnya kotoran, sampah, nggak manfaat, nggak pilihan, nggak gitu, ya nggak keren. Kenapa? Karena pikirannya makan dulu. Ya, nah itu. Jadi babi itu disamak pun nggak bisa. Wadam, walaham, walmuqsoh, tulang, darah, daging nggak bisa. Wa khairuhu taba'alahu, yang semisal dari di tubuh babi itu mengikuti keharapannya. Wa ma'uhilla bihi, dan apa yang telah dibolehkan ya
bihi li ghairillah atau uhilat ihlal, ya, binatang-binatang yang dipotong tanpa nama Allah, ya, bukan uhillah, ya, uhillah, ihtilal, dipotong tanpa nama Allah. Orang dulu Pak kalau potong hewan kurban dia teriak. Di Indonesia ada suku kan yang sapi kerbau hitam itu Toraja, baca coba, langsung gitu. Itu ikuti gaya orang dulu, ya, yang disembelih tanpa nama Allah juga haram. Maka minimal Bismillahirrahmanirrahim halal, ya, kecuali babinya disunat Ustaz, haram, ya, babinya pakai Bismillah disunat, ya, kemudian sembelihnya bersih, haram, ya, nggak bisa tahu-tahu lagi, ya. Wa ma'uhilla bihi lighairillah, yang mereka dimatikan disembelih lighairillah tanpa nama Allah, tegasnya zubiha disembelih ala ismi atas nama ghairihi selain Allah, wal ihlal teriak, raf'is shaut menaikkan suara menyembelih binatang sambil atau orang dulu gitu, ya, maka diganti syariat Bismillahirrahmanirrahim, karena sebab orang dulu itu kalau menyembelih binatang ternak itu dengan cara ihlal atau lil-ihdimah, ya, mengeluarkan suara teriakan tinggi, ihlal wafisar wakanu, dan yang demikian maksudnya ada ihlal adalah yarfa'una, mereka mengangkat suaranya indah tabhi ketika menyembelih lil lihatihim, ya, untuk supaya mengeluarkan sebuah apa namanya suara, ya, hitam itu yatihim, ya, ihlal hampir sama dengan ihlal. Famanit turro, sekarang dari bahasanya itu, ya, dan barang siapa yang darurat al-ja'athu, karena hajat darurat, gak ketemu nasi, gak ketemu makan, gak ketemu sesuatu untuk mengganjal perutnya, al-ja'athu darurat, telah datang kepadanya sesuatu yang darurat, ila amri syait, untuk memakan sesuatu, mimma atas dari apa, dzukira yang telah disebutkan sebelumnya, fa'akalahu, maka boleh makan, ya, ghairu bagin, ya, yang apa ini? Ghairu bagin di sini artinya yang kharij, di luar kebiasaan, termasuk diantaranya di kharij alal muslimin, yang di luar kebiasaan. Sebagai contoh, bapak tersesat di pulau nyasar berdua sama kawan, ya, kemudian makanan sudah habis 3 bulan, teman juga ternyata udah tidak kuat, mati, nggak ada makanan, ya, maka memakan daging manusia. Manusia itu haram dimakan, ya, haram itu ada haram karena najis, anjing dan babi, ada haram karena suci, sperma, nutfah, dan daging manusia. Nutfah itu haram, ya, kalau untuk dimakan. Kemudian daging manusia haram, bukan karena najis, tapi karena suci. Ya Allah, gak ada makan, saya harus sholat dalam masalah, potong daging temannya, pahanya sekedarnya, kemudian dibakar, makan, boleh, ya, sekedar mengganjal, jangan terus, udah lama bertemu, baru tahu kalau ternyata belum enak, ambil lagi, jangan nambah namanya. Jadi sekedar aja buat ganjal, buat tujuannya supaya bisa bertahan dan ibadah. Omarin turro, ya, ghairu bagin, yang demikian dalam kondisi darurat,
kharij al-muslim, tidak dianggap keluar dari Islam. Wala adin, atau sesuatu yang gak biasa. Muta'addin, orang yang biasa. Alaihim, contoh mereka biqatil tariq, yaitu orang penyambut perampok. Orang yang lagi dirampok, ya, bertemu dengan hal demikian, kemudian tidak ada makanan, ya, maka boleh dia memakan sesuatu yang tadi apa? Bangkai yang di atas nama Allah, yaitu anjing atau babi, tidak dianggap keluar dari agama Islam karena hukum saja darurat. Ad-darurat tubihul mahdurat. Darurat itu membuat sesuatu yang tadinya haram bisa menjadi boleh, bukan halal ya, boleh saja. Lanjut lagi. Fala itsma alaih, dan yang demikian tadi dijelaskan tidaklah berdosa fi amlihi, ketika memakan yang sudah tadi dijelaskan, bangkai yang mengalir darah atau tidak disebutkan nama Allah ketika menyembelihnya atau dengan cara mengangkat suara, maka demikian itu tidak berdosa. Innallaha, sesungguhnya Allah Ghafurun, Maha Pemaaf, li auliyaihi, bagi para kekasihnya. Artinya sudah taat, ternyata ketemu keadaan darurat, Allah mengampuni. Rahimun, Maha Penyayang, di ahli ta'atihi, kepada yang ahli taat. Rahman, untuk seluruh manusia, sujud gak sujud, sholat gak sholat. Rahimun, khusus buat mereka yang taat, orang Islam yang beriman. Haitsu wassa'alahum, yang sekiranya dalam keadaan lapang lahum, ya, lagi lapangnya memang taat, ya, lagi nggak ada masalah, memang ibadah, makannya baik-baik, yang halal, yang thayyibah. Ini kan sebab darurat, Allah mengampuni. Fi dzalika, dalam urusan itu, wa kharajal bagi wal adi, tetapi keluarlah yang bagi wal adi, artinya yang kebiasaan, ya. Wa yalhaqu bihima kullu asir, dikaitkan dengan demikian orang yang biasa maksiat. Dia biasa maksiat, ya, bisa farihi, yang dalam perjalanannya kal amin wal makas, ya, artinya orang ini biasa dia maksiat, maka tiba-tiba kok gara-gara makanan, makannya yang tadi nggak disebutkan, ya, anjing, babi, nggak safar aja dia kan maksiat, maka ketika memakannya yang tadi disebutkan bangkai, takar, dianggapnya dosa. Karena ketika tidak dalam keadaan darurat saja, ya, dia memang biasa maksiat. Tapi orang yang taat, menjaga ibadah, tiba-tiba harus makan makanan yang tidak disembelih atas nama Allah, tiba-tiba harus makan daging babi, ketemu makanan yang udah nggak ada lagi makanan, maka yang demikian itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Terus bisa farikail wal makas, fala yahilu lahum, maka orang yang dia biasa maksiat, biasa dosa, maka tidak dihalalkan, la yahilu lahum, bagi mereka, aklu syai'in, memakan sesuatu, min dalika, dari yang tadi dijelaskan, malam yatubu, selama dia belum bertaubat, wa alaihi Syafi'i, yang demikian adalah ucapan dan maqalah Imam Syafi'i. Biasa maksiat, biasa dosa, tiba-tiba perjalanan gak ada makanan, ketemu yang tadi binatang tanpa disembelih dengan nama Allah, maka memakannya itu dosa tetap buat dia dan akan diampuni kalau dia bertobat. Tapi kalau misalnya kita yang memang tak pernah makan begitu, tiba-tiba harus makan sebelum dalam keadaan dapat, orang biasa menghindari yang halal haram, ya, nggak pernah yang aneh-aneh, makannya yang baik-baik, yang halal. Suatu saat ketika begitu maka tidak ada dosa, tanpa harus bertobat tidak dianggap dosa, karena sebelumnya kita tidak pernah maksiat atau memakan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, sudah waktunya Isya. Hampir belum 7 menit mau lagi. Oke, baik. Jadi kesimpulannya di ayat ini, ayat yang pertama
Hei kalian orang beriman, makanlah yang baik dan halal atas apa yang sudah Allah kasih. Dalam ayat lain disebutkan wa khalaqallahu ma fil ardi jami'an wa khalaqallahu lahu ma fil ardi jami'an. Allah menciptakan semua apa yang di langit dan di bumi untuk kalian semua. Nih, berarti yang tercipta itu buat kita. Kemudian ditandem lagi dengan ya kulu min halal, ya makanlah dari sesuatu yang halal, min thayyibatin ma'ruzah. Jadi ada warning-warning pengiringnya pelan-pelan. Yang pertama disuruh untuk mencari makanan yang halal dan baik, kemudian disuruh bersyukur kepada Allah atas apa yang telah diterima kalau memang kalian menyembah Allah semata. Yang kedua diingatkan bahwa diharapkan kepada orang-orang yang beriman itu adalah darah. Dulu di kampung saya melihat ada orang jualan langsung darah. Memang dijual begitu. Potongannya kayak potongan hati. Kata saya orang dulu gak ada ulama Pak. Ya ulama jarang Pak, susah. Sekarang udah kayaknya udah gak ada. Ya, saya dulu di Cirebon juga ada ini apa? Marus. Dan orang gak ada yang haram, ada itu biasa. Saya setelah dewasa sadar ini orang darah. Kemudian ini penggorengan, satu gorengan, kalau ini itu saya ambil. Ya, saya pernah juga di Cirebon makan. Enak sekali ini ayam. Pas saya cek, ayam bukan. Bukan, saya tahu sekarang kambing bukan, sapi bukan. Padahal sebenarnya di situ, ya, pas saya lihat, kok rasanya enak tuh. Nah, keluar saya lihat ada bacaan kecil di bawah B2. Terbang saya rasanya langsung. Kenapa tak bilang parah? Ya emang yang di sini buat orang-orang sini, orang-orang sini. Saya itu nggak tahu malah bilang luar biasa. Rufi al-Qalam ala jahal, tidak dianggap besar pada orang yang tidak tahu. Tapi setelah bertanya, ya, ada yang ini pakai darah kulit anjing, kulit babi dan contoh bapak anjing itu yang najis moncongnya. Tapi kalau anjing sedang basah, tangan bapak kering, haram, najis maksudnya ya. Kalau anjingnya itu kering, tangan kita basah, najis. Ya, anjing yang najis itu moncongnya, tapi badannya bisa najis kalau ternyata beda keadaan. Kalau kita lihat dia basah, tangan kita basah, nggak apa-apa. Kalau anjing itu bulunya kering, tangan kita kering, nggak najis. Sama-sama basah, nggak najis. Sama-sama kering, nggak najis. Itu selain moncongnya ya. Tapi kalau satu kering, satu basah, najis. Entah itu kita yang basah keringnya atau anjingnya itu. Tapi kalau moncongnya ini basah, tidak basah, najis. Nah, disitu terangkan anjing, babi dari ujung ke ujung badannya, di dalamnya, tulangnya, kulitnya, bulunya, semuanya haram. Ya, kecuali bagi mereka yang darurat. Ya, termasuk binatang yang disebut tanpa nama Allah atau dengan ilham. Ya, teriak tanpa Allah. Alhamdulillah. Ya, tinggal nanti sudah seorang sekarang dengan menyebut nama Allah, hanya saja cara menyembelihnya yang harus ada belajar. Ya, coba bapak latihan ini, kempit kakinya, kemudian pegang. Nah, ini latihan. Set 3 kali. Ya, bukan begini. Ya, set. Jadi kalau di sini di komplek ini, ya, yang nanti ada jadwalnya sudah demikian apa? Ya, kalau misalnya masih begini Pak, pegang satu diri udah. Nah, ini yang sudah jalan ganti. Sekali. Pernah? Ah, sekali berapa kali? Tentara ya. Oh, tentara nempel langsung copot. Ya, di masyarakat digantung. Jadi sapi yang dipotong lewatin sapi itu, saya buat restoran juga pakai sapi begini. Sapi masih masuk nggak tahu. Dia nggak tahu kalau di dalam bagian tubuh kaya. Di dalam itu sudah ada yang gede-gede potongan digantung, tapi tertutup semua. Sapi masuk ke tempat tertutup rebahan nggak tahu apa.
Jadi habis potong selesai, senggol, masuk lagi sana. Ya, jadi pakai tirai. Saya buat begini tiap tahun. Ya, Wallahu a'lam bishawab. Ya ayyuhal ya ajaisul fasil hal al-lam syakhsiyah ladhi at-tabi na'a mabadal mani at-tabi dulu at-tabi ikhfa hakiki qayyiba at-tabi tima at-tabi rozat qol sufrona at-tabi kubwa. Ini izhar syafa'i wash hamas kuru at-tabi lillahi ikhfa